Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herid. Dan kali ini saya ingin komentari video dari Tamparagi yang judulnya itu ya, kalau saya nggak salah ya, tentang menyekutukan Allah gitu dalam Islam dan Kristen. Nah, jadi kita perlu tahu guys, maksudnya apa makna menyekutukan Allah gitu. Menyekutukan Allah itu ya, karena Allah itu kan Tuhan, berarti kita menuhankan selain Allah, atau bisa jadi kita menuhankan dan tuhan-tuhan lainnya gitu, paham ya? Itu arti kata menyekutukan Allah. Beda dengan misalnya kayak sekutu Amerika adalah Inggris, Prancis gitu, beda guys, itu sekutu lain lagi. Jadi ini adalah sekutu yang equal, yang sama, yaitu kalau sekutu Tuhan, Allah itu kan Tuhan, berarti sekutunya adalah Tuhan juga gitu, menyekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Nah, kalau Amerika kan negara negara yang disekutukan dengan negara lainnya gitu. Jadi negara dengan negara. Amerika sekutunya adalah negara juga gitu. Tuhan sekutunya Tuhan, negara sekutunya negara juga gitu. Ya kan? Nah, jadi saya awalnya pengen buat apa dari Alkitabnya biar Anda paham, ini sebagai basic ya, dasar biar Anda paham apa arti menyekutukan itu. Nah, Yesus berkata guys ya, sebelum kita baca Lukas ini ya, di Markus pasal 10 ayat 18, Yesus berkata ketika itu dia dikejar-kejar oleh orang ya, pengen tahu, pengen jawaban darinya, dan orang itu bertanya, guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup kekal? Jadi dia memanggil Yesus tuh guru yang baik. Jadi guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Itu ada di Markus pasal 10 ayat 17. Nah, di ayat 18-nya Yesus menjawab. Jadi jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus protes, guys. Ya, dia protes, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya. Apa? Jadi maksud Yesus apa? Dia disampaikan Yesus selanjutnya adalah, "Tak seorang pun yang baik kecuali daripada Allah saja." Jadi Yesus tuh dia nggak mau disebut baik. Karena tidak ada yang baik, ya, tidak ada seorang pun yang baik kecuali selain daripada Allah saja. Berarti Yesus nggak baik, yang baik itu hanya Allah saja. Makanya dia protes, "Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja." Berarti Yesus nggak baik, jadi siapapun nggak ada yang baik guys, kecuali Allah saja. Nah, ini adalah bentuk Yesus memerintahkan orang untuk jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi kalau Allah baik, jangan katakan Yesus baik. Makanya Yesus katakan ketika orang itu berkata guru yang baik, Yesus katakan, yang baik hanya Allah saja. Kenapa kau katakan baik? Itu sekarang nggak langsung Yesus pengen katakan, jangan sekutukan Allah dengan aku, gitu. Paham ya? Jangan tuhankan Tuhan selain Allah gitu. Jadi cukuplah Allah saja yang baik. Tak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Berarti juga termasuk bukan Yesus. Karena Yesus protes, kenapa kau katakan baik gitu. Nah, juga ada orang menanyakan ya, orang-orang Farisi mengatakan pada beliau di kesempatan lain ya. Jadi mereka ini pengen mencoba Yesus gitu. Benarkah Yesus itu adalah nabi yang gitu setelah Nabi Musa? Mereka tanya tentang hukum Taurat. Jadi apa hukum terutama dari hukum Taurat gitu. Nah, apa jawab Yesus ya? Kasihilah. Jadi ini ada di Matius pasal 22 ayat 37 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Sama seperti yang sampaikan Musa ya, kasihlah Tuhan Allahmu, itu kemudian hukum yang pertama. Ya, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti dengan segenap, dengan seluruh. Berarti nggak ada lagi sisa untuk yang lain. Jadi, kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Jadi Tuhan Allahmu, bukan Yesus dan yang lainnya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kata Yesus ya. Sama seperti yang Musa sampaikan, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti gak lagi sisa yang lain guys, hanya untuk Allah saja. Nah, ini diperkuat di Lukas pasal 4 ya. Kita bacakan konteks lengkapnya guys. Ini berkenaan. Nah, ini percobaan di padang gurun. Kita baca ya. Di ayat 1 sampai ayat berapa kita akan lihat. Nah, Yesus, jadi ini adalah percobaan di padang gurun. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yesus waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kembali dari sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, di sini berarti ada dua oknum. Ya, dua oknum nih guys. Satu Yesus, satu lagi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini membawa Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus dibawa Roh Kudus. Berarti Yesus dan Roh Kudus itu bukan satu, tapi dua. Karena ada Yesus ya yang dibawa oleh Roh Kudus. Berarti ada Yesus, ada Roh Kudus yang membawa dan yang dibawa. Ya, ini ada dua guys. Dan jangan hilangin satu. Ini bukan dua dalam satu, dua ini. Nah, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan susah waktu itu dia lapar. Nah, ini lagi membuktikan Yesus Tuhan. Karena dia lapar, guys. Nah, lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ini nggak ada anak Allah. Bukan jika engkau Allah, tapi anak Allah. Kita semua anak Allah gitu. Jadi iblis pengen mengatakan kalau mencobai, kau kan anak Allah gitu. Jadi kita juga gitu, hambanya Allah maksudnya gitu. Suruhlah batu jadi roti. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, ya berarti Yesus kan manusia. Jadi ketika Yesus pengen katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, berarti Yesus tuh karena dia manusia, dia nggak hidup dari roti aja. Jadi nggak mesti dia batu jadi roti gitu guys. Nah, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dengan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Iblis mengaku kalau kuasa itu sudah diberikan kepada dia. Itu mau dikasihkannya ke Yesus itu. Nah, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi iblis memerintahkan Yesus menyembah dia, untuk menyembah dirinya. Itu perintah iblis. Jadi jikalau Yesus menyembah iblis, ya menyembah aku kata iblis kan, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, tapi Yesus berkata kepadanya. Jadi Yesus itu ketika diperintahkan oleh iblis untuk menyembah iblis, apa jawab Yesus ya? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini Yesus menolak. Dia nggak mau menyembah iblis. Dia ingat ada tertulis ya bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja berbakti. Jadi Yesus tuh hanya mau menyembah Allah saja. Dia nggak mau menyembah iblis guys. Ini dalam artian Yesus menolak. Ya, bukankah ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jadi bukan kepada iblis. Jadi Yesus hanya mau menyembah Allah saja. Berarti Yesus bukan Allah guys. Nah, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nah, sebab ada tertulis, ya, ini klaim iblis lagi nih. Jadi jikalau engkau benar-benar betul hamba Allah atau anak Allah gitu kan, utusan Allah gitu, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, jadi mengenai Yesus ini ya, engkau kata iblis, ia ini adalah Allah. Berarti beda. Yesus dengan Allah beda. Yesus disebut iblis sebagai engkau, Allah disebut iblis sebagai ia. Berarti udah dua oknum nih guys. Yesus engkau, Allah ia. Jadi Allah atau ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat siapa? Malaikat-malaikat Allah, bukan malaikat-malaikat Yesus. Untuk melindungi siapa? Yesus. Jadi Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, yaitu ia, itu Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikat Allah ya, untuk melindungi engkau atau Yesus. Gitu. Berarti Yesusnya adalah dilindungi sama Allah gitu guys. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tertutup pada batu. Jadi malaikat itu akan menatang di atas tangannya gitu, menampung gitu guys, supaya kaki Yesus nggak tertutup pada batu. Nah, Yesus menjawabnya, katanya, jada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini maksudnya adalah jangan mencobai. Jadi mentang-mentang dari Tuhan itu ya, Allah itu sudah menyebutkan kalau dia akan
menyelamatkan Yesus, ya. Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi Yesus. Nah, jadi ketika Yesus katakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya, jadi mentang-mentang udah ada kepastian klaim dari Tuhan, dia akan melindungi Yesus, ya, dengan memerintahkan malaikatnya, ya, jangan coba-coba mau apa namanya, kan Tuhan udah memerintahkan nih, ya, kalau ada yang, jadi Yesus itu dalam lindunganku gitu kan, kalau ada yang mau macam-macam dengan dia, kalau jatuh dia akan dilindungi oleh malaikat. Jadi itu kata Tuhan kan. Nah, jadi Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi dia yang dikatakan nih Allah tuh pasti benar. Dia akan melindungi aku gitu loh, artian Yesus pengen ngomong guys. Pasti benar. Jangan kamu coba-coba dia gitu. Jadi gini loh, kayak saya nih ya. Saya punya anak misalnya. Saya katakan ya, siapa saja ya, itu anak saya itu dalam perlindungan saya. Kalau dia ada jatuh, saya akan nyuruh karyawan saya untuk buat saya untuk melindungi anak saya itu. Lalu tiba-tiba ada orang coba kamu lompat. Apa kata anak saya? Ya, jangan mencobai bapakku, jangan mencobai Bobby gitu. Karena saya yang mengeluarkan statement itu kan. Nah, makanya di sini jelas Yesus bukan Allah, guys. Nah, oke, di situ kita bisa lihat ya, kalau sesungguhnya Yesus tidak mau diperintahkan untuk menyembah iblis. Yesus mengingatkan kalau kita tuh harus hanya menyembah Allah. Nah, ini adalah bentuk dari statement Yesus jelas tentang jangan menyekutukan Allah. Jadi itu dia pengen sampaikan pada iblis, jangan sekutukan Allah dengan kamu iblis gitu. Ya, hanya kepada Allah saja, hanya kepada Dia kamu berbakti, kata Yesus gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, ini adalah perintah Yesus untuk jangan selain jangan sekutukan Allah, juga jangan coba-cobai Allah gitu. Oke, jadi ini di basic ya. Anda tahu arti menyekutukan Allah adalah persis seperti iblis memerintahkan Yesus untuk menyembahnya. Padahal Yesus mengingatkan ya hanya kepada Allah saja. Ya, juga yang tadi ya. Hanya kepada Allah lah kamu berbakti dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu. Ini adalah perintah Yesus jangan menyekutukan Allah. Nanti kita akan lihat di videonya guys. Dasarnya ini ya. Penting Anda paham ini dulu. Jadi dengan ini Anda akan paham tentang apa yang akan saya jelaskan nanti.